Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Ivan Dwi Cahyo, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Tarokan 4 kelas 78B. Hari ini saya ditemani dengan Bu Diana. Bu Diana ini adalah guru penggerak angkatan 8 gitu nih. Angkatan 8 ini Bu Diana ini orangnya sangat menginspirasi. Beliau sering membagikan nilai-nilai positifnya untuk teman-teman di SD sini. Alhamdulillah beliau juga sangat mensupport segala kegiatan yang saya lakukan, mensupport segala rangkaian kegiatan-kegiatan dari guru penggerak ini. Terima kasih Bu Diana. Sebelumnya saya ucapkan hari ini kita akan melakukan percakapan pra observasi. Perlu saya sampaikan dulu Bu tujuannya observasi ini. Yang pertama itu untuk mengetahui jalannya pembelajaran yang panjenengan lakukan di kelas nanti, juga sebagai bahan evaluasi kita ke depan terkait pembelajaran yang panjenengan lakukan. Yang kedua yaitu untuk persiapan awal sebelum panjenengan melaksanakan pembelajaran supaya nanti lebih siap lagi sehingga bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi muridnya. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai dulu gitu. Iya Pak Ivan. Saya itu Bu boleh bertanya tentang tujuan pembelajaran nanti yang ingin panjenengan capai itu apa? Iya, rencananya untuk tujuan pembelajaran anak-anak yang ingin dicapai adalah anak-anak mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif serta manfaatnya. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak itu mampu menyampaikan atau mendemonstrasikan cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel atau video singkat atau bisa juga melalui poster. Oh, gitu. Jadi titik beratnya ada di cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara yang vegetatif gitu, dan berbagai manfaatnya gitu. Kemudian area pengembangan yang ingin panjenengan capai Bu nanti? Saya ingin mengembangkan proses pembelajaran Pak Ivan. Jadi saya ingin menekankan di situ bagaimana anak-anak itu mampu mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini. Kemudian bagaimana proses mereka belajar. Kemudian sampai dia berhasil menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilalui pada hari ini. Jadi anak-anak sadar kira-kira hari ini mau belajar apa gitu. Jadi dia fokusnya bisa connect gitu gitu. Kemudian boleh diceritakan Bu tentang strategi yang ingin panjenengan gunakan nanti? Kalau strategi saya akan menggunakan proyek based learning PBL. Iya, yang PBL itu. Jadi anak-anak melakukan proyek kemudian bisa menyelesaikannya sendiri nanti prosesnya. Kalau mungkin boleh disampaikan Bu medianya nanti yang mau dengan pakai. Kalau media tentu saja yang utama adalah kita menggunakan buku paket nanti kelas 6 tema 1. Kemudian saya juga mempersiapkan berbagai macam tanaman. Nah, nanti yang bisa digunakan media anak belajar secara langsung. Kalau secara langsung diberikan bendanya nyata konkretnya itu biasanya anak-anak memang lebih mudah. Jadi tidak hanya membayangkan ini loh bawang merah seperti ini kan, jadi dia biar tahu cara langsung. Bagus sekali Bu itu juga nambah inspirasi saya nanti. Nah, kira-kira ini observasinya mau dilaksanakan kapan Bu biar kita bisa menentukan rencananya besok Pak Ivan, hari Jumat tanggal 2 nanti jam pertama gitu Pak Ivan. Jam pertama. Ini juga perlu saya sampaikan Bu, setelah kita nanti observasi di kelas, nah itu nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Nah, tapi yang besok itu berbincang-bincangnya itu didampingi oleh pengajar praktik. Ini insya Allah Pak Dwi mau datang ke sini untuk kita sharing-sharing bersama gitu. Nah, jadi kita ketemu besok lagi Jumat tanggal 2 Agustus ketika jam pertama di kelas 6 gitu. Di kelas 6. Kelas 6. Ini Bu, ada lagi yang mau saya tanyakan. Ini kira-kira setelah kita berbincang-bincang tadi, jenengan ada gambaran apa yang didapat dari diskusi kita sedikit tadi? Tentu saja saya mendapatkan gambaran secara nyata apa yang ingin saya kerjakan besok untuk anak-anak. Jadi
agar tujuannya lebih tercapai kalau direncanakan seperti ini Nggih. ini Pak Ibu. Supaya lebih siap lagi. Lebih siap. Nggih. Terima kasih Bu Diana atas waktunya. Pangapunten saya ganggu terus, ngerepoti terus. Terima kasih supportnya selama ini. Sama-sama, semoga pendidikan guru penggerak Pak Ivan berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Amin, Kita lulus amin. mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Nggih, terima kasih. Sampai jumpa besok lagi di Nggih, observasi. siap, Pak Ivan. Nggih. Terima kasih Bu Diana. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, anak-anak berdoa terlebih dahulu. Siapa hari ini? Gilirannya Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Izinni ilfa warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman kalian sudah masuk semua? Ya, alhamdulillah. Berarti anak-anak hari ini sehat semuanya sehingga bisa mengikuti pelajaran kita hari ini, ya. Nah, terus kemarin kita sudah belajar tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan secara yang kemarin ada sebut sari dan putih, ya. Namanya adalah perkembangbiakan secara generasi. Tema 1. Tema 1 adalah apa? Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran. Nah, hari ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan manfaatnya. Tujuan yang kedua, sampean ini anak-anak diharapkan bisa mengobservasi kemudian menyampaikan atau mendemonstrasikan cara-cara perkembangbiakan tumbuhan. Jelas materi ini, Bu Diana mempunyai beberapa materi, ya. Nanti akan ada video, kemudian ada teks bacaan, kemudian Bu Diana juga mempunyai beberapa gambar atau poster tentang pertumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Mari kita simak bersama-sama, ya. Sambil dikeluarkan dulu buku tulisnya, alat Tapi pada tulisnya. duluan, ayo kita cari tahu bersama. Sudah, silakan menghadap ke depan. Sudah, anak-anak sudah siap? Ya, diperhatikan. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembentukan tunas dapat dilakukan untuk mengembang biakannya. Jadi di sini nanas ini biasanya kan kalau kita beli ya, di atasnya itu masih ada daunnya. Nah itu tinggal kalian lepas daunnya itu kalian potong, lalu kalian taruh di gelas atau plastik yang berisi air. Maka di situ nanti akan tumbuh akar dan siap ditanam. Ini adalah cara perkembangbiakan nanas, itu dengan cara vegetatif. Lalu ada bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh. Ini adalah contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan dan vegetatif alami. Kalau perkembangbiakan vegetatif buatan itu dengan bantuan manusia, contohnya.
beberapa materi yang bisa kalian lihat. Nah, untuk mendukung yang selanjutnya, Bu Diana akan membagikan ini. Bu Diana juga punya teks ya, materinya bisa berupa teks, bisa kalian baca ya. Kita satu. Silakan dibaca terlebih dahulu, dipahami. Coba dipahami lebih dahulu. Nah, yang pertama ini ada apa aja? Rizoma. Rizoma disebut juga dengan rimpang atau rizoma adalah siapa yang mau membaca untuk Bu Diana? Oke, Dana silakan dibaca. Rimpang ini memiliki nobus dan internobus yang menghasilkan tunas dan akar baru. Oke, rizoma tadi contohnya apa? Katanya Dana, jahe. Nah, kemarin tuh jahe dan lengkuas kemarin kan sudah Bu Diana sampaikan untuk membawa benda-benda nyata ya. Sudah dibawa anak-anak? Sudah. Silakan boleh dikeluarkan di atas meja. Apa kemarin bagiannya? Nah, ini. Yang mana bagian membawa jahe? Siapa yang ke bagian membawa jahe? Ada? Jahe, iya. Kemudian yang membawa kunyit. Apa itu? Kencur. Ya. Kunyit, jahe, kencur. Kunyitnya mana? Siapa kemarin malam ada yang WA Bu Diana membawa kunyit, Bu? Ada? Oh iya. Oh ini. Nah inilah anak-anak. Kunyit. Terus ini apa? Jahe. Terus kemudian ada kencur. Nah ini ternyata perkembangbiakannya tumbuhan tadi menggunakan apa? Namanya adalah rizoma. Menggunakan rizoma. Silakan bila dilihat yang mana toh bisa tumbuhnya. Yang mana yang namanya rizoma ini ya? Ini seperti ini. Oke. Yang kedua, siapa yang mau membacakan nomor 2? Ya, Yasa. Laki-laki terus bisa. Contohnya adalah strawberry. Stolon ini akan menumbuhkan akar dan tunas baru di setiap buku-bukunya membentuk tumbuhan baru. Ya, stolon atau geragi ya. Ternyata apa tadi? Apa tumbuhannya itu adalah strawberry. Selain strawberry, arbei. Terus apa lagi? Rumput pegagan. Tadi pagi ada yang mencari rumput pegagan sama Bu Diana. Kita di mana? Ada? Nah, punya aku mana? Nah, ini dia. Ini aja namanya. Rumputnya ya. Jadinya dia bisa tumbuh dari mana? Dari sininya. Keluar akarnya dari sini. Ya. Terus yang ketiga, siapa yang mau baca nomor 3? Oh, yang perempuan, ayo. Yang perempuan. Ayo yang perempuan siapa yang mau? Silakan. Reza mau baca Reza. Oh ya. Dari kelompok itu di sini kayak Umbi batang adalah batang yang berkembang menjadi struktur penyimpan makanan di bawah tanah. Contohnya adalah kentang. Kentang dah. Siapa yang membawa kentang? Nah, mana kentangnya? Sama apa lagi? Mana ada kentangnya? Dapat menghasilkan tunas baru. Masih dibuntel. Nah, kalau kamu lihat ini ya, kamu lihat di situ. Nah, kamu lihat di situ ini ya, kalau ditanam dia akan muncul tunas-tunas yang baru. Kamu lihat, yang mana tuh? Nanti bisa di rumah ditanam coba, tetapi membutuhkan hawa yang dingin biasanya. Kalau panas tidak boleh. Nomor 4, siapa yang mau membaca nomor 4? Reza.
Zam. Umbi lapis adalah modifikasi dari daun yang membentuk lapisan-lapisan yang menyimpan cadangan makanan. Contohnya di tumbuhan baru. Ya, umbi lapis siapa yang kemarin sudah membawa bawang merah? Coba dibuka semuanya bawang merah. Nah, itu di dalamnya pas berlapis-lapis ya. Kamu lihat, kamu buka. Bawang merahnya Ibu Eda ya. Oh, iya sudah usah dibawa sini. Lihat ya, kamu lihat. Ini kalau dires berlapis-lapis enggak? Punya mana yang sudah bawa? Nah, kamu lihat ini kalau dibelah maka dia berlapis-lapis. Nah, mudah sekali menanam ini, sudah kelihatan ini. Nah, ini tinggal di mana? Ditaruh di tanah yang gembur atau yang memiliki tekstur tertentu, maka dia akan cepat ya, ternyata berlapis-lapis. Siapa yang pernah melihat ibunya sedang memasak, atau mungkin yang perempuan sudah membantu ibunya mengiris-iris bawang merah? Iya, ini berlapis-lapis atau tidak? Iya. Selain bawang merah apa contohnya? Bawang bombay. Siapa yang sudah memasak pakai bawang bombay? Bentuknya seperti apa? Lebih besar dari bawang merah ini. Kemudian ada lagi bawang putih. Contohnya seperti itu. Ada selanjutnya nomor berapa? 5. Nomor 5 apa nomor 5? Siapa yang mau membaca nomor 5? Kelompok lain, oh ya. Agar dinas beberapa kembali dapat menghasilkan akan memilih membahas Ya. Contohnya adalah tumbuhan sukun kayak di rumahnya, di belakang rumah siapa yang punya pohon sukun? Ada yang punya? Belum pernah tahu pohon sukun? Oh iya, benar, rumahnya Sarifah ada pohon sukun ya. Nanti iya. Nah, boleh bermain di rumah Sarifah kalau mau tahu ya pohon sukunnya. Terus kemudian ada lagi nomor 5. Ini kan, lihatlah di mana ini di rumah sampean tumbuhnya ada di mana? Di tempat-tempat yang seperti apa? Lembab, basah, banyak airnya. Ya, ternyata banyak ditemukan di seperti ini. Ini namanya adalah tumbuhan paku. Loh, di mana toh Bu kok bisa berkembang biak Bu? Yang mana dari mana? Bisa dengan mata terbuka ya, harus menggunakan mikroskop. Nah, di sini bisa tumbuh ini dari sini. Ya, anak-anak, jika sudah paham, Bu Diana akan membagikan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini ada gambar, kemudian nanti bisa ditempel di sini sesuai dengan perintah yang di. Kamu di sini aja ya, ini kerjakan ini. Ya. Ini. Ya, sebentar. Gunting sama lem. Silakan digunting, kemudian silakan ditempel. Yang tabel silakan diisi tabelnya. Silakan digunting. Jadi apa ini? Locor bebek ya, betul tunas. Kemudian banyak sekali contohnya ini apa? Iya, akar tinggal atau rizoma ini apa? Kunyit. Nah ini, ya.
Tempat tinggal juga disebut sebagai depan. Nah, sebelahnya tunas, contoh tumbuhannya pisang. Ada lagi yang sebelah sana. Oh, umbi akar. Contohnya wortel. Kemudian lobak. Ya, yang membesar di dalam geragi ini apa nih? Stolo. Terus kemudian stroberi. Terus adalah batang yang tumbuh secara horizontal di atas permukaan tanah dan menghasilkan sumbangan dari batang yang adalah tunas yang menyaul dan tumbuh pada daun atau tunas yang tumbuh atau menyaul selain dari bagian ketiak daun. Contoh totor bebek, lidah buaya, eneng gondok, enceng gondok. enmora. Ini loh, ini kan tumbuhnya di sini. Nah ini adalah tunas-tunas bertumbuhan-tumbuhan baru. Ini wis besar, jadi diambil, ditaruh di tanahnya, letakkan sudah bisa hidup. Kamu di rumah punya enggak seperti ini? Punya ya, banyak sekali ya. Ini dari sini kalau nempel ke tanah, tumbuh yang baru-baru lebih banyak lagi. Ya toh? Nah, ini, yang ini, apa ini? Kora. Terus contohnya? Tanaman lain. Lumut, coba dibuka. Adalah alat berkembang biakan yang terdiri dari satu atau beberapa sel. Dari sini Satuan umur adalah alat yang agak keras. Berbagai cara pada tumbuhan benda. Contoh tumbuhan pakau, lumut, jamur, alga. Batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah yang menghasilkan berfungsi untuk menyimpan Ya, ini juga yang keras. Dibuka. Kelihatan loh temannya. Perhatikan teman-teman. secara horizontal di atas permukaan tanah dan menghasilkan tumbuhan daripada contoh stroberi, rumput laut. Ya. Kan sini loh, Cah. Ini loh. Nah, terus tunas Adalah tunas yang menyaul dan tumbuh pada daun atau tunas yang tumbuh Ya. atau menyaul selain dari bagian ketiak daun. Nah, betul. Jadi tunas apentik itu tunas yang tumbuh selain di ketiak daun. Jadi tumbuhnya tidak di ketiak daunnya, tetapi di tempat yang lain. Sudah ya. Ayo yang duduk. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi. Silakan dibaca. Bawang merah umbi lapis memiliki bentuk berlapis-lapis. Bawang putih umbi lapis memiliki bentuk berlapis-lapis. Ada yang bertanya, Nana? Yang kelompok 4? Ada? Reza tanya ada? Ada contoh bawahnya tadi bawah ya? Bawah ya? Sudah paham? Sudah. Terima kasih kelompok 4. Silakan duduk tangan anak. Bit 1, bit 2.
B3, B4. Terima kasih ya. Anak-anak, nanti Bu Diana akan memberikan pekerjaan rumah untuk dikerjakan di rumah. Ya. Nah, hari ini siapa yang bisa menyimpulkan kita belajar tentang apa hari ini? Siapa? Silakan, boleh. Jangan takut bilang Bu Diana. Siapa yang ingin menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Angkat tangannya. Oke, Rafael. Selamatkan makhluk hidup. Iya, selamatkan makhluk hidup yang lain. Pertumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada apa saja tadi? Perkembangbiakan caranya. Ada apa saja tadi? Macam-macamnya. Ya, pakai rizoma. Siapa yang lain? Tolong, betul. Apa lagi? Bumi batang lagi. Lapis. Akar tunas. Tunas atentif. Ya, terus akar pinggang. Ya. Kalian tahu tidak? Kenapa tumbuhan tersebut berkembang biak? Agar apa? Untuk melestarikan jenisnya atau untuk bertahan hidup. Jadi manfaat perkembangbiakan adalah untuk melestarikan hidup. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar dengan Bu Diana hari ini? Maukah kalian belajar lebih bersemangat lagi untuk sehari? Mau? Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, bila ada kurang lebihnya Bu Diana minta maaf. Sebelum tutup pelajaran, silakan kita berdoa lagi. Tempat duduk saja tidak apa-apa, dipimpin teman-temannya. Doa mulai. Nah, apa yang sudah dipelajari hari ini semoga bermanfaat, bisa dipraktekkan di kehidupan harian kalian ya. Jangan lupa pulangnya hati-hati, di rumah mengerjakan PR, sampai bertemu esok lagi ya. Nah, cukup sekian dari Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Ivan Dwi Cahyo, calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 78B dari SDN Tarokan 4, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Hari ini saya ditemani oleh Bu Diana sebagai guru yang telah diobservasi kemarin pada kegiatan supervisi akademik, dan kali ini juga ditemani oleh Pak Dwi Sulistyo sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Selamat pagi Pak Dwi, Bu Diana, sehat nggih? Selamat pagi, sehat Pak, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke. Nyun sewu Bu Diana, ini kita kan rencananya mau bincang-bincang ringan gitu terkait observasi yang kemarin sudah kita laksanakan bersama. Oke. Boleh diceritakan Bu perasaan panjenengan setelah observasi kemarin, gimana perasaannya itu? Ya, kemarin awalnya saya merasa sedikit tegang karena biasanya memang mengajar tidak diobservasi, tidak setiap hari observasinya ya. Kadang saya khawatir juga, khawatir kalau tidak memenuhi target proses pembelajaran yang saya rencanakan, agak tegang, khawatir, kadang-kadang juga saya merasa blank di tengah-tengah penyampaian materi. Tapi kemarin ketika saya ngamati itu lancar kok Bu. Kalau menurut saya dari awal kan jenengan sudah runtut dari persepsi, kemudian sebelumnya sudah diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan lain-lain. Kalau menurut saya kemarin jenengan sudah bagus mengajarnya. Kemudian ini tentang area pengembangan Bu. Kalau boleh tahu area pengembangan yang mau panjenengan kembangkan itu yang di apa nanti? Yang kemarin saya ingin mengembangkan proses pembelajarannya Pak, jadi proses belajar mengajar di kelas itu.
Jadi itu termasuk bagaimana membuka proses belajar, kemudian bagaimana menerapkan proses berdiferensiasi, kemudian yang terintegrasi dengan sosial emosional di bagian apa, kemudian pendekatan apa yang saya gunakan untuk murid, strategi dan metodenya, serta bagaimana penutupan belajar yang ada. Lengkap kemudian itu kemarin berdiferensiasi masuk KSE juga ada kemarin saya amati gitu. Kalau menurut panjenengan Budiana kekurangan atau kelebihan apa gitu ya kemarin sudah dilaksanakan itu, kekurangannya dulu bisa di. Saya merasa kurang di bagian penguatan. Jadi ketika anak-anak setelah menyampaikan hasil diskusinya, sepertinya saya kemarin kurang memberikan penguatan. Jadi saya merasa terlewat di bagian itu. Di kesimpulan akhir nih. Iya. Kalau kelebihannya saya pikir ya sudah banyak kelebihannya jenengan itu. Jadi namanya manusia kan tetap pasti ada kekurangannya dulu nih. Kalau bisa ya semoga saja bisa berkembang lebih baik lagi. Lanjut gitu. Kalau penyampaian hasil diskusi kemarin kalau menurut saya ada anak yang suaranya kurang keras terus penguatan apa yang jenengan sampaikan kemarin? Iya, waktu itu memang anak-anak ketika menyampaikan hasil diskusi itu memang suaranya agak keras, memang harus diberikan berulang-ulang agak keras anak-anak, nah seperti itu. Terus kemudian ada beberapa ketika anak-anak menyampaikan hasil diskusi, ada temannya yang tidak selalu, tapi beberapa saat ada yang bicara atau ngobrol sendiri dengan teman. Oke. Kira-kira penyebabnya apa faktor-faktor utamanya? Menurut saya kalau memang ada yang seperti itu, mungkin mereka kurang paham 100% apa yang saya sampaikan. Bisa jadi mungkin alat peraga yang saya gunakan kurang menarik bagi dia. Jadi kurang memfokuskan perhatian mereka pada apa yang disampaikan. Iya. Kalau rencananya untuk mengatasi faktor ini kan apa? Saya rencananya akan membuat catatan-catatan kecil ketika proses pembelajaran. Jadi saya akan tahu mana area-area yang saya butuh penguatan, kemudian mana yang ketika anak-anak diskusi kemudian ada yang ramai sendiri. Jadi saya tahu letaknya di mana. Iya, tahu posisinya ini harus yang diperbaiki yang mana, yang perlu dikuatkan lagi yang mana. Terus saya akan membuat alat peraga yang menarik bagi mereka. Jadi bukan menarik bagi saya, tapi bagaimana alat peraga tersebut tepat dan menarik bagi mereka. Biar berpihak pada muridnya. Mudah-mudahan yang Bu Diana rencanakan ini dapat terwujud pada proses pembelajaran selanjutnya. Saya tunggu ceritanya Bu Diana lagi, kira-kira kapan ada waktu untuk kita bareng-bareng kolaborasi observasi lagi itu. Ini saya juga mau mengucapkan terima kasih atas jawaban-jawaban yang Bu Diana sampaikan. Mudah-mudahan yang panjenengan harapkan semuanya bisa terlaksana dengan lancar. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu refleksi atau umpan balik tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pra observasi ini. Minta tolong Pak Dwi Sulistyo sebagai pengajar praktik untuk menyampaikan. Terima kasih. Selamat siang Pak Ivan dan Budiana. Selamat siang. Mohon maaf saya mengganggu waktu jenengan semua. Ini ada beberapa catatan yang menarik dari pasca observasi ini. Yang pertama, Pak Ivan betul-betul membuat pertanyaan kepada rekan sejawat itu dengan baik, dan rekan sejawat pun Budiana menjawabnya kan dengan enjoy dan nyaman, tidak ada beban ataupun takut, tidak ada. Terus yang kedua itu juga sangat bagus. Memang setiap apapun itu kita harus apresiasi lah, entah itu dengan rekan sejawat, entah itu dengan anak. Itu Pak Ivan sudah menimbulkan apresiasi dalam pasca observasi ini. Dan di sini juga
yang terakhir, bagi saya ini betul-betul coaching karena apa? Pak Ivan berusaha membuat pertanyaan supaya Bu Diana itu menemukan masalah dan memecahkan masalahnya. Mungkin itu saja catatan saya, tidak ada catatan yang kurang. Ini betul-betul coaching lah supaya Bu Diana dapat lebih baik lagi dalam di kelas ya. Jadi bagus sekali. Terima kasih Pak Ivan, mungkin itu saja dari saya. Selamat siang. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Dwi atas tanggapan-tanggapannya tadi. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai. Terima kasih. Saya sampaikan sekali lagi pada Pak Dwi dan Bu Diana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.